Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Inaya Hanifiyah Haifah Kendatu. Aku seorang mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Jakarta atau UIN Syarif Hidayatullah. Aku dari Fakultas Sains dan Teknologi, lebih tepatnya dari program studi matematika. Video ini aku buat bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester aku, yaitu dari satu mata kuliah, yaitu mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, video ini tuh nanti akan membahas analisis data aktivitas e-learning mahasiswa dengan judul Detektif Data Mencari Mahasiswa untuk di e-learning. Nah, jadi nanti aku akan mempresentasikan code Python. Nah, presentasi aku itu nanti bertujuan apa sih? Jadi, presentasi aku itu nanti bertujuan yang pertama kita akan lihat bagaimana mahasiswa berinteraksi dengan materi online. Selanjutnya itu kita akan mengidentifikasi pola aktivitas yang kurang ideal, dan yang terakhir kita bisa nanti membedakan mahasiswa yang aktif versus mahasiswa yang jarang terlihat aktif di platform e-learning. Mungkin Oke, setelah pembukaan tadi, sekarang aku akan mulai menjelaskan kode Python yang aku buat untuk mengerjakan soal UAS ini, mulai dari bagian A sampai bagian I. Nah, penjelasan ini aku sampaikan sambil nunjukin potongan code supaya alurnya lebih jelas ya. Nah, di sini kan kita udah punya data aktivitas 50 mahasiswa, yang dimana tipe filenya itu JSON atau JavaScript Object Nation. Nah, di sini aku mau ngejelasin yang bagian A ya. Di bagian ini kan kita mau import data dan struktur awal nih. Di bagian A ini fokus utama aku tuh belum ke analisis, tapi ke keamanan datanya dulu nih. Apakah datanya aman untuk diproses? Nah, makanya di sini pertama aku nge-import library JSON dulu. Kenapa? JSON ini digunakan untuk membaca file JSON itu. Nih, di sini tuh import JSON gitu. Karena ini untuk membaca file JSON. Selanjutnya, ini penting banget ya guys. Kenapa penting? Karena seluruh analisis berikutnya bergantung pada satu file ini, pada satu file JSON ini atau JavaScript Object Nation. Nah, di sini juga aku pakai try sama except. Aku pakai try sama except saat baca file JSON ini. Kenapa? Kenapa aku pakai try sama except? Karena ada dua risiko utama ya guys. Yang pertama resikonya file tidak ditemukan. Misalnya salah nama atau lokasi. Nah, yang kedua filenya itu bisa aja ditemukan tapi isinya rusak atau bukan JSON yang valid. Nah, kalau kedua hal ini nggak ditangani, apa yang bisa terjadi? Nanti itu yang bisa terjadi, program bisa error di tengah jalan, sama lebih parahnya lagi, datanya kosong, tapi programnya tetap lanjut. Nah, itu parah banget guys. Makanya, di sini aku tanganin pakai ini guys, pakai file not found error, sama JSON code error. Kalau error terjadi, aku langsung menghentikan program. Ini sengaja supaya bagian B sampai I tidak dijalankan dalam kondisi data tidak valid. Nah, setelah file berhasil dibaca, aku mau cetak nih, aku mau ngeprint jumlah mahasiswa di data aktivitas nih. Kita mau ngeprint guys, jumlah mahasiswa di data aktivitas. Nah, kenapa penting? Ini tuh nanti jadi validasi pertama bahwa data benar-benar masuk, terus memastikan bahwa setiap elemen di list mewakili satu mahasiswa. Kalau angkanya nanti nggak muncul, berarti ada masalah dan analisis tidak boleh dilanjutkan. Tapi setelah kita print dan kita running, ternyata keluarlah di sini hasilnya, outputnya jumlah mahasiswa di data aktivitas 50. Berarti kita berhasil ya guys. Jadi nanti kita bisa melanjutkan soal bagian B sampai I. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke bagian B. Nah, di bagian B ini kita pakai fungsi flatten ya. Kenapa sih harus di flatten? Karena
kan data awal itu bentuknya nested ya, nested. Satu mahasiswa punya banyak log harian, tiap log harian punya banyak aktivitas. Nah, struktur kayak gini tuh nggak bisa nih langsung dianalisis dengan mudah sama si Pandas. Makanya aku ubah di sini itu satu aktivitas jadi satu baris. Wait. Nah, udah. Selanjutnya di sini aku kan buat list kosong nih. Buat list kosong. Nah, list kosongnya yang ini misalkan rows, terus kita buat list kosong itu. Kenapa sih harus list kosong dulu? Ya karena aku buat list kosong itu yang pertama, kan aku mau nambahin satu dictionary per aktivitas, ya kan? Terus setelahnya nanti semua aktivitas terkumpul, baru aku ubah jadi data frame. Nah, ini tuh udah cara paling aman banget kan? Nah, udah. Setelah itu aku menggunakan loop. Loop mahasiswa, loop log harian, terus loop aktivitas nih ya guys ya. Nah, itu. Oke, next. Nah, kan tadi aku pakai loop ya, loop mahasiswa, loop log harian, loop aktivitas. Nah, ini tuh udah ngikutin struktur data asli. Kenapa aku ngikutin struktur data asli? Supaya nggak ada aktivitas yang terlewat dan semua tetap masuk meskipun datanya tidak lengkap nantinya. Selanjutnya di sini aku kan pakai try sama except nih. Sengaja aku pakai try sama except di dalam loop. Kenapa? Karena di soal itu kan melarang kita untuk menghapus aktivitas meskipun datanya bermasalah. Contohnya, waktu mulai nggak ada, waktu selesai salah format, skor kosong, terus sama halaman tidak tersedia. Nah, solusinya gimana? Solusinya nanti di sini aku isi nilai default, terus durasinya jadi 0, dead time-nya jadi not, tapi baris tetap dibuat kan. Nih. Ya, seperti itu. Nah, ini tuh nunjukin bahwa program yang aku jalanin ini tahan error dan tetap konsisten dengan aturan soal. Selanjutnya, setelah semua aktivitas masuk ke list, aku ubah menjadi data frame bernama dev aktivitas. Nah, lalu aku tampilkan 10 baris pertama dan jumlah total baris. Nah, ini tuh penting karena untuk memastikan flatten berhasil sama jumlah baris masuk akal. Ya, seperti itu. Di bagian C nanti kalau misalkan kita run yang keluar seperti ini outputnya ya guys ya. Ini bagian B jika di running seperti itu. Oke, next dilanjut kita ke bagian C. Nah, di bagian C ini setelah aku punya data per aktivitas, aku nggak langsung kasih label. Kenapa? Karena label mahasiswa enggak ditentuin dari satu aktivitas, tapi dari perilaku keseluruhan kan. Nah, di sini aku menggunakan group by berdasarkan NIM, ya. Di sini aku menggunakan group by berdasarkan NIM. Kenapa group by? Karena aku mau ngegabungin banyak aktivitas, ya. Aku mau ngegabungin banyak aktivitas menjadi satu ringkasan per mahasiswa. Nah, bisa dilihat di sini di kolom 119 ini ada total hari aktif, ya. Total hari aktif ini nanti untuk menghitung tanggal unik serta menunjukkan konsistensinya. Nah, selanjutnya itu ada total aktivitas. Nah, total aktivitas ini seberapa sering mahasiswa aktif untuk itu. Selanjutnya di bawahnya total durasi video, ini hanya fokus untuk video saja ya.
Nextnya ada jumlah kuis. Di sini untuk frekuensi evaluasinya. Nah, nextnya rata-rata skor kuis. Ini rata-rata skor kuis. Ya. Ini untuk kualitas, bukan cuma kuantitasnya aja. Nah, selanjutnya yang terakhir ada jumlah jenis aktivitas berbeda. Nah, ini tuh hanya untuk variasi belajarnya aja. Nah, di sini aku bikin, kalau misalkan nanti nggak ada kuis, aku isi none ya, supaya tetap konsisten dan nggak error gitu. Nanti hasilnya adalah def underscore perilaku, yaitu profil belajar tiap mahasiswa. Seperti itu. Dan nanti kalau di run contohnya, nanti kalau di run hasilnya sudah ada di bawah, di sini seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini kita mau masuk ke bagian D. Nah, di bagian D ini kita mau memberi level potensial hantu sama yang normal. Nah, di bagian ini aku nerjemahinnya itu jadi aturan soal menjadi logika program. Nah, di sini aku mau buat fungsi khusus ya, supaya nanti logikanya nggak berantakan, terus sama mudah dibaca, dan yang terakhir mudah dijelaskan. Nah, di fungsi ini aku cek yang pertama total aktivitasnya, sama di sini aku fungsi total aktivitasnya itu untuk ngecek banyak aktivitasnya. Selanjutnya durasi video tinggi, ini total durasi video ya kan, kalau misalkan durasinya tinggi. Nah, sama kuisnya sedikit, jumlah kuisnya. Terus yang terakhir sama variasi aktivitas rendah. Nah, kalau misalkan semuanya terpenuhi, nanti hasilnya dia akan ke potensial hantu, akan ke sini. Tapi kalau misalkan ada salah satu dari mereka yang tidak terpenuhi, ya di sini dari keempat bagian ini ada yang tidak terpenuhi salah satu, nanti dia akan ke normal seperti itu. Nah, selanjutnya aku pakai apply axis sama dengan 1. Nih di sini. Di sini apply axis sama dengan 1. Dan hasilnya nanti langsung masuk ke kolom label. Kalau misalkan kita running, nanti hasilnya akan seperti ini di bawah ini. Oke, kita langsung ke bagian E. Di bagian E ini kita akan meringkas per kelas. Nah, yang pertama, di bagian ini kan analisisnya tuh mulai next level up gitu kan, naik ke level atas. Nah, di sini aku coba buat dictionary nested-nya. Kenapa dictionary? Karena kan soal itu mintanya struktur Python, bukan data frame. Nah, lanjut. Di sini kita mulai melooping. Kita melooping setiap kelas unik ini, lalu kita hitung ya. Lalu kita hitung yang pertama, kita mau hitung total mahasiswa. Kita hitung total mahasiswa. Setelah hitung total mahasiswa, kita hitung jumlah potensial hantunya. Setelah itu kita presentasikan. Nah, di sini aku presentasinya aku hitung manual ya, karena supaya logikanya jelas seperti itu. Nanti kalau misalkan di running dia jadinya kayak gini. Nanti kalau di running jadinya akan seperti ini. Ya kan? Keluarlah kelas A, total mahasiswanya 16, jumlah potensial hantunya segini, presentasinya segini. Kelas B, kelas C, dan ya seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke bagian F. Di bagian F ini kita mau laporan teks dengan looping. Di bagian ini kan nanti mencetak laporan ke layar. Kenapa pakai loop? Karena ini mensimulasikan laporan manual, terus menunjukkan pemahaman struktur data. Nah, nanti setiap kelas dicetak terpisah total mahasiswa, jumlah
jumlah hantu, sama presentasenya seperti itu. Oke, mungkin kalau yang bagian F itu nanti kalau di running akan seperti ya dicetaknya seperti itu. Nah, ya udah. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke bagian G. Kita akan analisis singkat mahasiswa. Nah, di bagian G ini kan kita mau menampilkan mahasiswa yang berlabel hantu ya, potensial hantu. Nah, di sini kita kasihlah contoh satu mahasiswa yang potensial hantu dan satu mahasiswa normal. Dari kelas yang sama ya. Kenapa dari kelas yang sama? Supaya biar adil dan tidak bias. Nah, agar analisis ini kelihatan konkret, kita menyediakan analisis singkat mengenai alasan orang mahasiswa dikategorikan potensial hantu atau normal berdasarkan data aktivitasnya. Nah, ada juga langkah-langkah kode filter mahasiswa potensial hantu. Nih. Wait. Nih. Potensial hantu sama dengan dev perilaku label sama dengan potensial hantu. Seperti itu. Selanjutnya kita kan udah selanjutnya kita memfilter data frame dev perilaku untuk mendapatkan semua mahasiswa yang memenuhi kriteria potensial hantu. Nah, setelah itu dicek tuh apakah data frame kosong dengan if not potensial hantu empty supaya aman dari error. Selanjutnya kita menentukan kelas contoh. Nah, nanti kita ambil kelas mahasiswa potensial hantu pertama sebagai kelas contoh. Dilakukan hanya jika ada mahasiswa potensial hantu supaya tidak muncul name error. Memilih mahasiswa contoh di kelas, lalu kita memfilter mahasiswa potensial hantu dan normal di kelas yang sama. Gunakan if not dev hantu kelas empty dan if not dev normal kelas empty supaya nanti nggak terjadi index error ketika mengambil baris dengan ilog 0. Nah, setelah itu kita menampilkan informasi penting untuk masing-masing mahasiswa. Contoh ditampilkan kolom name nama kelas. Nah, total durasi video nanti itu untuk melihat banyaknya waktu menonton video. Selanjutnya jumlah kuis, kita untuk melihat jumlah kuis yang dikerjakannya. Selanjutnya itu jumlah jenis aktivitas berbeda untuk variasi aktivitas saja sih. Nah, jadi mahasiswa potensial hantu banyak menonton video, jarang mengerjakan kuis, sama jenis aktivitas terbatas. Itu analisis singkatnya ya. Nah, ini kan memenuhi semua kriteria. Berarti dia dikategorikan sebagai potensial hantu. Seperti itu. Nah, kalau misalkan yang normal, dia tidak memenuhi setidaknya satu kriteria. Nah, itu tuh di kategorinya tetap normal ya, walaupun cuma satu doang yang nggak terpenuhi. Oke, selanjutnya kita ke bagian H. Nah, di bagian H ini, kita kan tujuan bagian H itu menilai apakah mahasiswa mengikuti urutan aktivitas harian yang ideal. Nah, itu tuh kalau misalkan ngikutin aktivitas idealnya itu ya pasti urutannya tonton video, baca materi, kerjakan kuis, sama forum diskusi. Nah, nanti setelah kita nilai itu hasilnya akan kita gunakan untuk menambahkan kolom rata-rata urut ideal di dev perilaku untuk sebagai indikator konsistensi pola belajar mahasiswa. Nah, fungsi
ekstrak sequence filter aktivitas mahasiswa berdasarkan NIM. Lalu kita urutin nih berdasarkan tanggal dan waktu mulai atau deadline mulainya ya. Nah, setelah itu kita kelompokkan aktivitas per hari, grup by tanggal agar bisa menilai pola harian. Nah, setelah itu lanjut kita scoring guys, kita scoring. Kalau misalkan nanti satu, nih, kan kita mau scoring nih. Nanti kalau mengambil aktivitas harian mahasiswa tertentu dan memberikan skor berdasarkan urutan ideal. Nah, kalau misalkan dia mengikuti semua urutannya sesuai aktivitas ideal itu nanti satu kan, satu itu untuk berarti dia ngikutin nih urutan sesuai aktivitas idealnya. Kalau misalkan 0,5, dia tuh urutannya tuh pasti kebalik. Nah, kalau misalkan di sini 0, skornya 0, berarti dia nggak mengandung semua aktivitas idealnya, gitu. Nah, setelah kayak gitu, rata-rata skor harian dihitung untuk mempresentasikan tingkat konsistensi mahasiswa mengikuti urutan idealnya. Nah, setelah itu, penerapan ke semua mahasiswa menggunakan apply pada kolom NIM di dev perilaku untuk menghitung rata-rata urut ideal setiap mahasiswa. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan ini nih contohnya, dev perilaku rata-rata urut ideal. Dev perilaku NIM apply lambda x extra sequence x dev aktivitas. Seperti itu. Nah, nanti hasilnya akan menampilkan daftar mahasiswa dengan skor urutan ideal dan label potensial hantu atau normalnya. Terus nanti mahasiswa dengan rata-rata skor urutan rendah, misalkan kurang dari 0,5, dapat dianalisis lebih lanjut apakah cenderung berlabel potensial hantu. Nah, nanti outputnya dapat dijadikan tabel ringkas. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian I. Di bagian I ini kita akan meringkas atau analisis akhir mahasiswa ya. Nah, tujuan bagian I itu kita nanti menyajikan kesimpulan akhir dari seluruh analisis mahasiswa, ringkasan aktivitas per mahasiswa, identifikasi mahasiswa potensial hantu versus normal, sama pola urutan aktivitas harian atau sequence pattern. Nah, hasil ini nanti tuh bisa ngebantu dosen atau analisis mengidentifikasi perilaku belajar yang tidak ideal secara cepat. Isi kode atau langkah analisis menggunakan data dev perilaku yang sudah lengkap dengan semua kolom. Nih. Nanti kan pokoknya kalau lengkapnya itu NIM, nama kelas, total hari aktif, total aktivitas, total durasi video, jumlah kuis, rata-rata skor kuis, jumlah jenis aktivitas berbeda, label, rata-rata urut ideal. Nah, nanti tuh bakal menampilkan mahasiswa potensial hantu beserta beberapa contoh mahasiswa normal dari kelas yang sama. Nah, di sini tuh nanti menambahkan analisis naratif. Kenapa mahasiswa masuk kategori potensial hantu? Misalnya, banyak nonton video, sedikit kuis, aktivitas terbatas. Nah, kenapa mahasiswa normal? Karena tidak memenuhi semua kriteria. Fokus analisis menekankan hubungan antara pola aktivitas dan label. Bisa digunakan untuk strategi intervensi, misal memberi perhatian khusus pada mahasiswa potensial hantu. Keunggulan kode di bagian ini formal dan sistematis. Semua langkah itu jadi jelas dari filter. Terus pilih contoh hingga analisis, aman dari error. Nah, pengecekan if not empty sebelum ilog 0, slide ready, hasil bisa langsung dicetak atau disajikan sebagai tabel ringkas presentasinya. Oke, contoh ya, kalau misalkan diceritain tuh kasusnya kayak gini. Mahasiswa ini terlihat banyak menonton video, hampir nggak pernah ngertiin kuis sehingga memenuhi semua syarat potensial hantu. Nah, sebaliknya, mahasiswa ini, kalau yang normal ya, mahasiswa ini aktif mengerjakan kuis dan variasi aktivitas cukup banyak sehingga dikategorikan normal. Nah, guys, ini ada statistik hasil runningnya. Statistik, kalau misalkan code-nya tadi kita running, keluarlah statistiknya seperti ini. Nah, di sini nanti ada ini semua tuh, ada ini semua dan seperti ini. Scatter plot sesi belajar per mahasiswa. Di sini kita tahu bahwa yang merah itu menandakan potensial hantu dan biru itu normal. Kalau misalkan di sini kan di gambar ini
terlihat tidak ada yang merah karena di sini terdeteksi bahwa semuanya normal. Demikian penjelasan yang telah disampaikan. Mungkin sedikit closing statement dari aku mengenai analisis data menggunakan Python. Dari proses ini terbukti ya guys, kalau Python itu sangat membantu dalam mengolah data, terus menganalisis pola aktivitas, serta menarik kesimpulan secara sistematis dan terstruktur. Mohon maaf jika ada salah kata atau apapun itu yang menyinggung di hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.